Poltekkes Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial pemeriksaan hitung sel eritrosit dengan metode konvensional atau manual menggunakan bilik hitung Improved Neubauer. Yuk kita simak. Sebelum kita mulai bekerja di laboratorium, pastikan bahwa kita telah mengenakan alat pelindung diri atau APD. APD yang digunakan jas laboratorium, masker, hair cap, dan terakhir sarung tangan. Dipastikan semua APD sudah digunakan dengan benar. Sebelum memulai pemeriksaan, siapkan alat dan bahan. Alat-alat laboratorium merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan praktikum. Pada tahap pengambilan sampel darah, alat yang dibutuhkan sub kolektor, tabung vakum EDTA, needle atau jarum, holder, styrofoam tempat sampel, alkohol swab 70%, plester, kapas steril kering, dan tourniquet. Pada pemeriksaan hitung sel eritrosit, alat dan bahan yang dibutuhkan larutan Hayem, Petri dish atau cawan Petri yang berisi tisu dibasahi oleh air, kaca arloji, timer, pipet toma eritrosit skala 0,5 sampai 101, pipet tetes, pipet aspirator yang berfungsi sebagai alat bantu menghisap, kamar hitung Improved Neubauer beserta deck glass, dan mikroskop binokuler. Pengambilan darah dilakukan menggunakan metode closed system untuk mendapatkan sampel darah vena yang akan kita periksa pada praktikum kali ini. Metode pengambilan darah Vacutainer system dilakukan dengan cara darah vena langsung ke dalam tabung EDTA, sehingga perpindahan darah dari vena menuju tabung terjadi secara bersamaan. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam tahap analitik, yaitu prosedur pemeriksaan hitung eritrosit dengan metode manual atau konvensional menggunakan bilik hitung Improved Neubauer. Pertama, disiapkan Petri dish atau cawan Petri yang berisi tisu dibasahi oleh air yang dipergunakan untuk inkubasi agar sel darah mengendap dan bilik hitung tidak kering. Kita siapkan kamar hitung Improved Neubauer, kemudian kita tutup dengan deck glass. Setelah itu kita mulai pada tahap pemipetan, yaitu kita ambil pipet toma batu berwarna merah, kemudian kita pasangkan pipet aspirator. Setelah itu, untuk menghindari kontaminasi, sebaiknya kita tuang larutan Hayem ke dalam kaca arloji dengan bantuan pipet tetes. Sampel darah EDTA kita homogenkan terlebih dahulu, kemudian darah EDTA diisap sampai garis tanda 0,5. Dan jangan lupa untuk dilap bagian luar pipet toma dengan tisu agar volume sesuai. Kemudian, kita pipet larutan Hayem sampai tanda 101.
Setelah menunjukkan sampai tanda 101, lalu kita lepas aspirator. Kemudian, homogenkan kurang lebih 1 menit. Hindari pengocokan berlebihan karena akan menyebabkan perlekatan-perlekatan eritrosit sehingga hasil perhitungan tidak tepat. Setelah itu, kita buang 3-4 tetes pertama. Kemudian tetes selanjutnya kita teteskan pada bagian atas tengah dek gelas. Karena adanya gaya kapilaritas, maka cairan akan bergerak sendirinya dengan memenuhi pada bidang bilik hitung. Setelah itu diinkubasi pada cawan Petri selama 2 menit. Tujuannya agar eritrosit dapat mengendap. Kemudian kita amati pada mikroskop. Dimulai pada perbesaran 4 kali. Kita harus menempatkan lensa pada cincin yang berwarna merah, kemudian atur kondensor hingga turun penuh. Setelah itu naikkan meja mikroskop sampai batas maksimal menggunakan makrometer. Setelah itu mencari lapang pandang dengan mengatur makrometer dan mikrometer. Selanjutnya meletakkan lensa objektif pada perbesaran 10 kali. Setelah meletakkan lensa objektif pada kotak pertama eritrosit pada tengah lapang pandang, kemudian lensa objektif digeser pada perbesaran 40 kali. Ini adalah tampak kotak dan eritrosit pada perbesaran 40 kali. Dalam menghitung jumlah eritrosit, kita menghitung dalam 5 bidang eritrosit. Dalam satu bidang terdiri dari 16 bidang kecil eritrosit. Pada satu bidang besar eritrosit terdapat 3 garis tepi pada setiap sisinya. Apabila sel eritrosit masih berada pada garis pertama dan kedua, sel tersebut masih bisa dihitung. Sedangkan sel eritrosit yang berada di garis ketiga ataupun di luar garis tersebut, maka sel eritrosit tidak dapat dihitung. Dalam menghitung jumlah eritrosit, kita harus menentukan daerah yang akan kita gunakan untuk perhitungan. Jika kita menentukan batas kiri dan atas, maka sel yang mengenai batas kiri dan atas saja yang kita hitung. Sebaliknya, pada bagian kanan bawah tidak dihitung. Kemudian kita lakukan perhitungan jumlah eritrosit, di mana N adalah jumlah eritrosit. Pada kotak pertama didapatkan 67 sel eritrosit. Pada kotak kedua didapatkan 96 sel eritrosit. Pada kotak ketiga didapatkan 99 sel eritrosit. Selanjutnya, pada kotak keempat terdapat 80 sel eritrosit dan pada kotak kelima terdapat 100 sel eritrosit. Maka, jumlah eritrosit 442. Kemudian, volume kamar hitung eritrosit, tinggi kamar hitung 1/10 mm dan luasnya 1/5 mm. Jadi volume kotak eritrosit 50 mm kubik. Kemudian dikalikan pengenceran yaitu 200 kali. Lalu masukkan ke dalam rumus. N adalah jumlah sel eritrosit 442 dan dikalikan volume kotak eritrosit yaitu 50 dan kemudian dikalikan pengenceran yaitu 200, maka didapatkan hasil 4,42 kali 10⁻⁶ sel per milimeter kubik. Dapat disimpulkan pemeriksaan jumlah sel eritrosit dengan metode manual menggunakan bilik hitung Improved Neubauer. Didapatkan hasil 4,42 kali 10⁻⁶ sel per milimeter kubik. Sesuai dengan nilai rujukan menurut standar internasional unit,
pria yaitu 4,4 sampai 5,6 kali 10 pangkat 6 sel per milimeter kubik dan wanita 3,5 sampai 5,0 kali 10 pangkat 6 sel per milimeter kubik. Maka hasil dikatakan dalam range normal. Kemudian, bersihkan mikroskop dengan silol. Cuci alat yang telah digunakan di bawah air mengalir. Lap dan keringkan menggunakan tisu. Setelah bersih semua, bereskan alat dan bahan yang telah digunakan. Dan jangan lupa untuk desinfeksi meja menggunakan alkohol 70%. Buanglah sampah dengan benar, yaitu membedakan membuang limbah medis pada tempat sampah berwarna kuning, sedangkan sampah non-medis pada tempat sampah berwarna hitam. Sekian video tutorial pemeriksaan hitung sel eritrosit, semoga bermanfaat. Terima kasih.